Kamu penasaran kenapa bumi tidak punya cincin? Raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin, tapi planet berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak punya. Dua teori menjelaskan kemungkinan terbentuknya sistem cincin. Teori pertama mengatakan cincin mungkin terbentuk dari sisa-sisa saat planet itu terbentuk. Atau teori kedua mengatakan cincin mungkin saja sisa satelit yang hancur dalam tabrakan atau pecah karena tarikan gravitasi planet induknya. Ilmuwan belum tahu kenapa raksasa gas punya cincin, tapi mereka pikir itu mungkin karena planet ini terbentuk di luar tata surya. Planet berbatu terbentuk di area dalam tata surya kita. Itu sebabnya planet berbatu lebih terlindungi dari kemungkinan benturan dan tabrakan yang bisa membentuk cincin di sekeliling planet. Atau alasannya karena planet lebih besar memiliki volume lebih besar, yang memungkinkan sistem cincin tetap stabil. Beberapa ilmuwan berpikir planet kita memang punya cincin dulu sekali. Di tahap awalnya, objek seukuran Mars menabrak bumi dan menimbulkan cincin puing yang padat. Tapi sistem cincinnya menyatu tak lama kemudian, dan seperti itulah bulan terbentuk. Lebih dari 10 tahun lalu, pada tahun 2011, astronom menemukan awan uap air besar sekitar 12 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Awan ini adalah sumber air tertua yang kita tahu. Saat itu, alam semesta baru berumur 1,6 miliar tahun. Sekarang, umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Awan unik ini juga sumber air terbesar yang kita tahu. Awan ini menampung 140 triliun kali jumlah air di samudera bumi. Luar biasa. Kerennya, awan uap air ini semacam menyuapi lubang hitam. Awan ini mungkin mengandung cukup gas, seperti karbon monoksida, untuk membantu lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada sekarang. Kita semua tahu bumi memiliki satu satelit alami, tapi ada dua lagi asteroid 3753 Carina AA29-2002 yang terkunci ke dalam orbit ko-orbit dengan planet kita. Yang pertama tidak benar-benar mengelilingi bumi, tapi memiliki semacam orbit serempak dengan bumi. Itu sebabnya kelihatannya asteroid ini mengikuti bumi dalam orbit stabil, padahal asteroid ini memiliki jalur sendiri mengelilingi matahari. Satu lagi, AA29-2002 mengikuti orbit tapal kuda yang mengelilingi planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat pada kita setiap 95 tahun. Kamu kira Neptunus adalah tempat yang sangat dingin dan gelap? Bagaimanapun juga, itu adalah raksasa es yang jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di sana tidak ada banyak cahaya matahari, jadi siang di Neptunus sama seperti senja di planet kita. Tapi raksasa es ini ternyata menciptakan panasnya sendiri. Lebih jelasnya, 2,6 kali lebih panas dari yang kita dapat dari matahari. Ini mungkin ada hubungannya dengan semua tekanan di dekat inti planet. Ini membangun dan melepaskan hidrogen yang membuat pusat Neptunus memiliki suhu 5150 derajat Celcius. Tapi atmosfernya masih cukup dingin, sekitar minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius. Bentuk apa yang kamu pikirkan saat seseorang menyebutkan badai? Mungkin hurikan oval panjang dan tornado kerucut, tapi itu yang kita lihat di bumi. Di kutub utara Saturnus, badai telah berlangsung setidaknya 40 tahun terakhir, dan bentuknya segi 6. Bentuk seaneh itu mungkin ada hubungannya dengan gas turbulen Saturnus, atau mungkin bahkan dengan zonal jet yang membentang berkilo-kilometer ke wilayah bertekanan tinggi. Kamu penasaran kenapa planet tidak berkelip seperti bintang? Kalau kamu ada di luar angkasa, kamu tidak akan melihat bintang berkelip sama sekali. Kita melihat bintang berkelip karena atmosfer bumi. Cahaya berukuran kecil dari bintang menabrak atmosfer. Lalu, atmosfer membiaskan cahaya itu sehingga membuat cahayanya bergerak cepat dalam bentuk zigzag. Itu yang kita lihat sebagai kelap-kelip. Planet terlihat jauh lebih besar bagi kita daripada sekadar titik-titik. Dan ya, cahaya planet juga berliku setelah menabrak atmosfer. Tapi gerakan ini saling menghilangkan, sehingga kita tidak melihatnya berkelip, tapi hanya kilau stabil. Di beberapa wilayah, kamu bisa melihat perubahan suhu yang besar, misalnya di Montana. Dalam satu hari, suhunya bisa naik dari minus 48 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Kelihatannya banyak, tapi itu tak seberapa dibandingkan Merkurius yang suhunya cenderung beragam, sampai 540 derajat Celcius. Pada malam hari, suhunya minus 170 derajat.
dan akhirnya naik mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Bayangkan pakaian yang harus kamu siapkan untuk berkunjung 24 jam ke Merkurius. Kenapa atmosfer bumi tidak hilang keluar angkasa? Meskipun kita tidak bisa melihatnya, molekul gas dan uap air yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan demikian, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi, seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas jika punya cukup energi. Misalnya, jika planet kita lebih dekat ke matahari, atmosfernya akan lebih panas dan molekulnya bisa lepas lebih mudah. Tapi untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan memiliki cukup massa untuk bertahan di atmosfer. Saat kamu memikirkan gunung berapi, kamu mungkin membayangkan lava panas dan cair keluar. Setidaknya, seperti itulah di bumi. Di luar angkasa, gunung berapi bisa memuntahkan metana, air, atau bahkan amonia. Di atas sana, gunung berapi juga bisa memuntahkan materi yang membeku saat meletus. Lalu, itu menjadi uap beku dan semacam salju vulkanis. Itu hal umum di satelit Jupiter, Europa, dan Io. Juga di Pluto dan satelit Saturnus, Titan. Ini disebut criovolcano, dan Io memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Di sana, kamu akan melihat ratusan lubang dengan gumpalan uap beku yang cenderung membentang sejauh 400 km. Dan wahana NASA bahkan pernah mengabadikan beberapa gunung berapi meletus secara langsung. Dar! Planet, satelit, asteroid, komet, bintang, semuanya bisa bertabrakan. Dan galaksi juga. Galaksi kita, Bima Sakti, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, tetangga galaksi terdekat kita. Para astronom percaya Bima Sakti berada dalam jalur tabrakan yang akan menghancurkan kedua galaksi di masa depan. Atau setidaknya, galaksi seperti yang kita tahu. Dua galaksi maju semakin cepat ke arah satu sama lain. Kecepatannya sekitar 402.000 km per jam. Itu akan kacau. Banyak planet dan bintang tidak akan selamat dari tabrakan itu. Pada akhirnya dua galaksi ini akan menyatu dan menjadi galaksi baru yang tidak dikenal. Tapi ini biar nggak terlalu tegang, ilmuwan berasumsi ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Kalau kamu ingin menyatukan dua logam, kamu sudah tahu satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memakai panas, agar keduanya bisa mencapai titik leleh. Di luar angkasa, kamu tidak butuh panas untuk melakukan itu, atau pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Kita menyebutnya pengelasan dingin. Fenomena ini terjadi saat kamu saling menggesekkan logam. Dalam kasus itu, logam ini menghilangkan lapisan oksida pelindungnya. Di bumi, lapisan ini mencegah logam menyatu. Tapi di luar angkasa, pelindung ini hilang. Itu sebabnya elektron dari satu logam mengalir ke dalam logam lain. Dan ini hasilnya, ini tanpa usaha. Dulu, ilmuwan percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki aktivitas tektonik aktif. Aktif secara tektonis berarti lempeng di bawah kerak bergerak. Proses ini melepaskan panas yang kemudian merusak bentuk permukaan bumi dan menyebabkannya mengecil. Tapi sekarang kita tahu ini terjadi di planet lain juga. Merkurius juga mengecil, dan ilmuwan mengetahuinya pada tahun 2016 saat pesawat luar angkasa Messenger mengorbit planet ini dan mengirimkan beberapa data penting. Data ini mengungkap ada bentang alam seperti tebing yang dikenal sebagai lereng besar di permukaan Merkurius. Karena relatif kecil, bentang alam ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Bintik merah raksasa Jupiter juga mengecil. Itu adalah badai besar yang mengamuk di permukaan Jupiter. Warnanya kemerahan, bentuknya agak oval, dan lebarnya lebih dari 16.000 km. Yup, itu cukup besar untuk menelan bumi. Dan sekarang, itu perlahan tapi pasti mengecil selama beberapa abad. Bintik merah raksasa adalah salah satu dari banyak badai bertekanan tinggi yang terjadi di Jupiter karena gas yang ada di sana. Sesuatu yang membuat Jupiter dikategorikan sebagai raksasa gas. Tapi hanya karena mengecil, bukan berarti bintik merah raksasa akan hilang dalam waktu dekat. Badai ini bahkan bertambah tinggi. Sambil mengarahkan telunjuknya ke langit.
Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke Mbah Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini. Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas, dan kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu, tapi suasananya sangat sepi. Gak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Leganya, itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi, sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang. Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es dan kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang membunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah, ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Gak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena gak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan, tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke semua pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah, tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam, dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badai salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpa angin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Keesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal. Padahal biasanya hujan jarang mengguyur. Cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat perlindungan yang aman untuk kalian, dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tahan banting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik.
Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan. Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju. Pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang, nggak kuat menahan salju. Atap rumahmu bolong, dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mall. Saat kamu keluar, banyak warga udah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adikmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mall, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mall. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mall untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan, tanpa tahu zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bunkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangkah semanggi berdaun empat. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen, sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin sesuai prediksi profesor. Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu. Kamu dan semua orang kembali ke mall yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja. Padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus. Atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami, dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya.
Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya, terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan, air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita. Biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. T-Garden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di T-Garden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi laik huni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini laik huni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi laik huni. Gak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, Katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona laik huni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi. Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi, saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman.
ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona Laik Huni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain